Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di Media Aparatur. Di kesempatan ini saya akan sharing mengenai hal yang berbeda, tapi masih berkaitan tentang literasi digital ASN. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya sampaikan ya. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa untuk yang eh, video ini yang saya sampaikan berkaitan tentang literasi keuangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pengen di skip, silahkan di skip aja. Tapi kalau misalnya sedang membutuhkan, dan silahkan disimak sampai selesai ya. Jadi untuk yang kesempatan ini saya akan membagikan informasi mengenai syarat-syarat terhadap pengajuan kredit pinjaman di BRI ya, atau Bank Nasional. Untuk Bapak Ibu yang ingin misalnya ada kebutuhan mendadak tapi tidak punya bentuk fisik yang untuk dijadikan jaminan. Nah, ini ada beberapa opsi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya untuk biaya konsumtif atau pengen biaya multiguna dan lainnya, silakan Bapak Ibu perlu simak video ini. Jadi jika Bapak Ibu ini seorang pegawai, baik itu pegawai swasta atau pegawai honorer juga, atau misalnya pegawai non ASN dan pegawai P3K atau pegawai PNS, bahkan CPNS pun, ini Bapak Ibu bisa menggunakan layanan ini ketika Bapak Ibu ada kebutuhan mendadak. Nah, di sini ada deskripsi produk Bapak Ibu. Deskripsi produk ini berkaitan tentang layanan BRI Guna ya, BRI Guna. Nah, BRI Guna ini diberikan untuk calon debitur yang bekerja sebagai pegawai aktif di lingkup instansi atau lembaga pemerintah, BUMN ya, atau perusahaan BUMD ya, termasuk CPNS, P3K dan semua ASN lah ya. Nah, di sini fitur BRI Guna itu memiliki plafon hingga 500 juta ya Bapak Ibu untuk pegawai tetap. Nah, untuk pegawai tidak tetap seperti P3K. Nah, kenapa P3K termasuk pegawai tidak tetap? Karena ada perpanjangan kontrak 5 tahun sekali. Jadi dianggapnya itu pegawai tidak tetap meski sama-sama itu sebagai ASN. Nah, kalau misalnya yang pegawai swasta, dibuktikan pegawai tetapnya itu dibuktikan dengan karyawan tetap ya, SK kerja karyawan tetap dari perusahaan swasta atau BUMN atau BUMD. Nah, itu nanti maksimal plafonnya ya bisa 500 juta. Nah, untuk yang P3K ini bisa 300 juta maksimalnya, menyesuaikan. Kemudian yang kedua, jangka waktu kreditnya itu bisa 15 tahun. Kemudian maksimal RPC ya, ini 75% dari THP apabila Bapak Ibu itu gajinya diterima melalui Bank BRI. Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu di perusahaan swasta itu kan kerjasama sama bank tertentu ya. Nah, kalau misalnya bekerja sama Bank BRI, itu nanti akan mendapatkan RPC 75% maksimalnya. Nah, sedangkan untuk yang non BRI, misalnya menerima gaji di selain Bank BRI, Bapak Ibu akan menerima RPC 70% seperti itu. Nah, kemudian ada Smart ya. Smart ini Bapak Ibu ada kemudahan pelunasan pokok sebagian atau seluruhnya di tengah periode pinjaman pada saat nasabah menerima pendapatan lebih atau di luar THP untuk pegawai yang mempunyai tambahan penghasilan dari perusahaan tahunan ya. Contohnya gaji 13, THR, insentif, reward, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian profesi. Profesi ini BRI Guna tidak hanya untuk pegawai dari instansi tetap, juga dapat diberikan kepada pekerja profesional yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi Ikatan Asosiasi Profesi ya. Nah, baik itu dokter, bidan, apoteker, psikolog, akuntan dan lain sebagainya. Semua profesi ini ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi, maka boleh ya. Misalnya untuk yang perawat ya atau bidan, apoteker itu biasanya STR gitu ya. Kalau misalnya dokter ada keprofesiannya juga. Kalau guru misalnya guru non ASN dibuktikan dengan apa namanya, tunjangan profesi guru atau sertifikat pendidik, itu juga bisa.
Nah, kemudian kita langsung ke manfaat ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai besaran plafon yang diterima, baik itu ASN ya, kemudian kategori pekerja swasta, BUMN, BUMD ya, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 manfaat yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ketika mengajukan kredit pinjaman di BRI Guna, yaitu membantu memenuhi keperluan konsumtif ya. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang mendesak. Kalau tidak mendesak, tidak eh, tidak ada kepentingan misalnya, di saya sarankan mendingan jangan dulu meminjam ya. Kemudian ada syarat dokumen. Nah, dokumen ini dari pihak BRI bisa dibentuk digitalkan. Jadi tidak perlu berbentuk berkas yang fisik. Jadi bisa berbentuk digital atau soft file. Kemudian yang ketiga, manfaat ketiga, dapat menentukan jangka waktu pelunasan sesuai kemauan atau kemampuan Bapak Ibu sendiri. Dan yang keempat, dapat diberikan kepada seluruh pegawai dari berbagai macam instansi dan perusahaan, baik itu swasta, pemerintah, atau misalnya dari BUMN atau BUMD dan pekerja profesional lainnya. Kemudian di sini ada risiko ya. Tentunya Bapak Ibu, setiap pengajuan kredit itu semua bank ada risikonya. Dan di sini dari pihak BRI melansir dua risiko yang harus Bapak Ibu tahu. Pertama itu ada biaya tambahan atau denda untuk setiap keterlambatan pembayaran ya. Kemudian ada denda penalti dikenakan ketika Bapak Ibu itu pelunasannya sebelum jatuh tempo dengan besaran sesuai ketentuan yang ada di perjanjian kredit ya. Ini nanti akan dibahas lebih jauh ketika Bapak Ibu melakukan peminjaman di BRI terdekat. Apa sih persyaratan yang harus disiapkan ya? Ada beberapa persyaratan yang Bapak Ibu perlu disiapkan ketika ingin mengajukan kredit. Pertama itu tentunya syarat umum sebagai utamanya, yaitu Bapak Ibu WNI berstatus sebagai pegawai aktif ya. Usia produktif ini dipersilakan. Kemudian pembayarannya payroll melalui rekening BRI. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada RCP 75% bagi yang payroll dan RCP yang non payroll akan dikenakan 70%. Jadi intinya ada sisi keuntungan ya kalau untuk payroll. Nah, misalnya kalau belum payroll nanti ada aturan tersendiri, tapi Bapak Ibu secara syarat bisa mengajukan. Kemudian instansi atau perusahaan telah menjadi mitra kerjasama BRI, terdapat perjanjian kerjasama ya. Ini kalau misalnya belum ada perjanjian dari eh, pihak perusahaan, Bapak Ibu bisa mengajukannya dan bernegosiasi. Kemudian yang keempat, usia calon nasabah minimal itu 21 tahun saat pengajuan ya, dan ini khusus yang calon aparatur sipil negara atau P3K, TNI, Polri, CPNS, kemudian P3K sendiri itu minimalnya 18 tahun bisa mengajukan. Kalau yang pekerja profesional, BUMD atau BUMN ini bisa mengajukan minimal usia 21 tahun. Kemudian ada minimal masa kerja. Kalau untuk P3K itu 1 tahun ya. Jadi Bapak Ibu harus punya minimal masa kerja dulu saat saat SK diterima ya, perhitungannya. Kemudian yang keenam, minimal masa kerja 2 tahun untuk karyawan swasta dan honorer. Kemudian yang ketujuh, minimal masa kerja 3 tahun ya untuk kontrak yang BUMN atau BUMD ya. Kemudian syarat-syarat dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan ini seperti yang tadi disinggung di awal, bisa menggunakan soft file ya jika Bapak Ibu tidak punya bentuk fisiknya. Ini yang pertama, syarat dokumen yaitu fotokopi KTP atau file KTP untuk pemohon, baik itu suami istri bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki keluarga. Kemudian yang kedua, fotokopi kartu keluarga dan NPWP pribadi, atau misalnya kalau tidak ada fotokopi berbentuk file silakan. Kemudian yang ketiga, asli SK fisik atau digital untuk pengangkatan pertama sebagai pegawai, dan tentunya SK terakhir yang Bapak Ibu saat pengajuan ya.
Jadi intinya SK aktif di sini, SK aktif untuk SK terakhir ini. Jadi SK awal sampai SK terakhir ketika Bapak Ibu pengajuan. Kemudian yang keempat, syarat dokumen yaitu fotokopi buku tabungan berbentuk apa ya? Jadi ini bisa payroll BRI atau non payroll juga bisa. Silakan eh, digandakan baik itu file atau bentuk fisiknya. Silakan boleh. Jadi nggak mesti payroll ya, karena tadi disinggung di awal ketika payroll 75%, ketika non payroll 70%. Jadi sudah disinggung, berarti untuk yang non BRI juga bisa payroll. Kemudian tata cara untuk pengajuannya, yang pertama itu tahap pertama pengajuan awal dilakukan secara digital, atau Bapak Ibu kalau dekat dengan unit kerja BRI silahkan datang langsung. Kemudian yang kedua, unit kerja melayani kredit BRI Guna ya untuk memprosesnya. Kemudian yang ketiga, calon debitur mengisi data dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan di awal-awal video tentang syarat dan ketentuan. Kemudian 4, pejabat pemrakarsa ya melalui analisis dan putusan kredit. Ini pejabat yang berwenang yang ada di situ akan menganalisis berapa nih plafon maksimal, kemudian syaratnya berapa persen, intinya semuanya dianalisis ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang kelima, kalau sudah di ACC nanti ada realisasi kredit dan dokumentasi kredit ya, seperti itu. Jadi ada 5 tahapan yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ingin mengajukan kredit pinjaman di program BRI Guna ya. Untuk informasinya silakan Bapak Ibu bisa melalui kontak BRI pusat ya, atau email, atau melalui live chat, melalui WhatsApp atau sosial media Twitter, Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini disclaimer lagi, kalau tidak membutuhkan banget ya Bapak Ibu skip aja. Tapi kalau misalnya lagi keadaan mendesak untuk biaya pendidikan, untuk renovasi rumah misalnya udah mau ambruk, atau buat kebutuhan konsumtif yang mungkin perlu apa namanya, perlu tambahan ya untuk biaya jangka pendek ya, silakan. Itu kembali lagi kebijakan dari Bapak Ibu. Yang jelas ini hanya informasi, berbagi informasi. Yang baiknya eh, diambil, yang buruknya silakan dibuang ya, difilter lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih yang udah subscribe channel ini untuk berkembang. Semoga channel ini akan kedepannya terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.